Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Urala bakara la bakara la yashe.
semua jemaat Tuhan, mari bergandengan tangan. Mari bergandengan tangan. Semua bergandengan tangan. Mari semua kita berdoa dalam bahasa roh. Koralabayashi karalabakaralabakaralabayashi. Koralabakaratayasi karalabakaratayashi. Koralabakarabakarabakarabakaralabayashi karalabayashi. Hiralabakatayashi karalabayamu. Korabakaralabayashi karalabakatayashi. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Shikaralabakaralayashi. Kiralabayakaralayasi karalabakaratayashi. Kiralayashi karatayashi. Tuhan, kami berdoa, kami aktifkan malaikat Tuhan memagari tempat ini ya Bapa. Malaikat Tuhan memagari setiap tempat ini. Malaikat Tuhan memagari setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bersihkan semua atmosfer yang tidak benar di tempat ini ya Tuhan. Kami minta kuasa darah Yesus membersihkan semua yang tidak benar. Semua api-api asing kami berkatakan dibersihkan. Kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menutup semua celah-celah kami Tuhan. Bahkan saat kami akan mendengarkan firman-Mu, tidak ada yang akan bisa mengganggu Tuhan firman Tuhan. Benih firman-Mu akan ditaburkan hari ini. Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan, mari bekerja lebih dari apa yang kami pikirkan ya Bapa. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Engkau membuat semua hati kami Tuhan. Kau ubah hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami telinga seperti murid Tuhan, hati seperti murid yang mau belajar untuk taat dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. 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 Mari ucapkan syukur dalam beberapa saat. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau izinkan kami yang masih hari ini kami hidup, kami sehat, kami kuat, kami ada di dalam rumah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Ada banyak orang di luar sana bahkan terbaring sakit, mereka tidak bisa beribadah. Oh Tuhan, kami berdoa, kami mau bersyukur. Ada banyak orang terhilang, ada banyak orang tersesat, ada banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Tuhan, kami mau berkata Tuhan, hari ini kalau Engkau sudah selamatkan kami karena semua anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kami baik, bukan karena kami gagah, bukan karena kami punya kebaikan. Kami juga berdosa, tetapi Engkau mengambil kami. Engkau mengambil kami dari kegelapan dan Kau bawa kami kepada terang. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar setiap lirik pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu merasuk jiwa dan roh kami ya Bapa. Kami mau tetap setia sampai akhir Tuhan. Apapun yang Kau izinkan terjadi, baik dalam lembah kekelaman pun, mampukan kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa Kau urapi hamba-Mu yang sebentar akan membawa firman-Mu Tuhan. Hamba sangat terbatas Tuhan, tetapi Engkau yang tak terbatas, mari urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan semua kami. Bahkan secara khusus Tuhan, dalam bulan ini kami belajar mengenai stewardship. Kami belajar mengenai pengelolaan. Biar Kau mampukan kami menjadi pengelola-pengelola yang benar. Dan kami rindu kemampuan yang dari Tuhan turun buat kami, untuk kami tajam melihat kairos Tuhan, sehingga jangan sampai kami terlewat untuk semua kepercayaan dan peluang. Tuhan, hamba berdoa, mampukan setiap kami. Kami sadar daging kami ini lemah Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Tarik kami Roh Kudus untuk firman-Mu,
untuk rencanamu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Mari Engkau berbicara di tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu yang bekerja lebih dari yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepada Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya semua sepakat katakan amin. 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 Salam kanan kiri katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan kanan kiri sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Apa engkau percaya Tuhan Yesus baik? Haleluya. Saya percaya kita semua sepakat Tuhan Yesus bukan hanya baik, tetapi sungguh amat baik. Yes, saudara, kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, saya yakin kita tidak bisa menghitung satu persatu perbuatannya yang ajaib. Amin. Pujian yang kita naikkan hari ini, biarlah itu menjadi sebuah doa kita, komitmen kita. Ya, jangan sekalipun di antara kita jauh dari Tuhan. Sekalipun Anda dan saya diizinkan melewati lembah air mata. Haleluya, katakan haleluya. Yesus tetap baik, amin. Yes. Ini saatnya kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Pada minggu ini kita akan belajar masih dalam topik dalam bulan ini. Kita belajar mengenai stewardship, yaitu sebuah pengelolaan, ya. Bagaimana kita sudah belajar minggu demi minggu. Kami sangat berdoa dan mengharap supaya seluruh jemaat akan mengalami breakthrough di dalam Tuhan. Amin, saudara. Saudara akan mengalami sesuatu yang ajaib, bukan hanya pribadi, tetapi juga di dalam keluarga. Nah, hari ini topik kita saya mau buat secara lebih khusus, yaitu mentalitas pengelola. Ucapkan sama-sama, mentalitas pengelola. Yes, stewardship mentality. Kita perlu belajar sebelum Tuhan memberkati Anda dan saya, sebelum bahkan sekarang sedang Tuhan mempercayakan sesuatu buat Anda dan saya, biar kita punya mental yang benar di hadapan Tuhan. Ada 3 mental yang saya mau share dengan cepat hari ini sebagai pengelola yang Tuhan akan percayakan atau sedang Tuhan percayakan. Hari ini saya berdoa ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau mulai juga merefleksi, ya kan, atau mengevaluasi atau mengingat-ingat. Sembari Anda dengar, jiwamu dan rohmu coba, ya, pakai atau gunakan sebagai masa juga merefleks buat kita. Hari ini apa yang menjadi bahagian Tuhan percayakan, Tuhan kasih amanat buat saudara, ya. Bagaimana kita, Anda dan saya bisa dipercaya, ya. Harusnya kita harus memiliki mental pengelola yang benar, ya, saudara. Ada 3 perkara. Saudara boleh catat atau saudara catat di hatimu. Tapi biasa kalau catat di hati saya suka lupa, ya. Oke, saudara siap? Are you ready? Mental pertama, kalau Tuhan percayakan buat Anda dan saya, sangat penting. Yang pertama ini, mari klik. Yes, semua ucapkan sama-sama, baca. Kejar sumber berkat. Jangan terbalik, ya. Kejar sumber berkat, atau jangan dihilangkan sumbernya. Karena poinnya, ketika Anda dan saya sedang atau akan dipercayakan untuk menjadi pengelola, nomor 1 ini sangat penting. Saya percaya di antara kita sudah paham, tapi izinkan saya untuk merefresh sekali lagi. Kita harus kejar sumber. Katakan kejar sumber. Jangan dihilangkan sumbernya. Jangan hanya kejar berkat. Katakan jiranmu kanan kiri. Jangan kejar berkatnya, tapi kejar sumber berkat. Mari buka kitab atau ayat yang saya percaya sangat famous, tapi saya berdoa ini juga harus kita hidupi, bukan famous saja. Matius 6 ayat 33 hingga 34. Sudah dapat? Di depan pun ada. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kuat-kuat baca, kesusahan sehari cukuplah untuk, katakan kanan kiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Menangis sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Haleluya. Pastor saya itu hafal ayat ini sejak saya sekolah minggu. Tapi waktu tua rontok. Tidak ada ya. Saya percaya kita pasti menghidupinya. Perhatikan ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu harus menjadi mental kita seorang pengelola. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Belakangnya itu bukan kerja kita, tapi itu kerja kerajaan sorga. Plus-plusnya akan terjadi, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita umat Tuhan, kita mencari yang belakangnya. Tanpa kita sadari, kita hilang fokus. Tapi hari ini saya berdoa agar kita tidak hilang fokus. Saya sangat diberkati di terjemahan The Message Bible. Itu sangat bagus sekali terjemahannya. Jom buka ya. Matius 6 ayat 33 hingga 34 memakai kata seperti ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Benamkan hidupmu dalam realitas Tuhan, inisiatif Tuhan, ketentuan Tuhan. Jangan khawatir ketinggalan. Anda akan menemukan semua kekhawatiran manusia sehari-hari Anda akan terpenuhi. 34. Berikan seluruh perhatianmu pada apa yang Tuhan lakukan saat ini. Dan jangan terlalu memikirkan apa yang mungkin terjadi atau tidak terjadi besok. Tuhan akan membantumu menghadapi kesulitan apapun yang muncul ketika saatnya tiba. Wow. Saudara, saya suka sekali. Ayat ini memberikan sebuah penekanan. Cari dahulu kerajaannya, disederhanakan. Sederhananya apa? Sederhananya adalah benamkan, tenggelamkan hidup kita dalam realitas Tuhan, inisiatif Tuhan, dan ketentuan Tuhan. Katakan amin. Saudara boleh paham? Kita disuruh kalau mau dapat semuanya itu, Anda dan saya harus benamkan, rendam. Maksudnya apa? Totalitas hidup kita. Kita harus klikkan dengan realitas Tuhan, inisiatif Tuhan, ketentuan Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sesederhana itu. Kita harus total untuk Tuhan. Katakan wow, it's not easy. Kalau yang paham lah, saya berdoa saudara tangkap ya. Katakan kanan kiri, kau pahamkah pas cakap tadi? Haleluya. Saya percaya Anda pasti paham ya. Amin. Jadi selama kita hidup, Tuhan mau itu menjadi prinsip hidup kita, mental kita. Saat ini ketika Anda sedang atau akan dipercayakan, saudara jangan terkejut ya. One day, siapa tahu di antara saudara di tempat ini, engkau tiba-tiba dipromosikan Tuhan. Who knows? Persoalannya, are you ready or no? Nah itu nanti ya. Tapi kita mau kembali, miliki mentalitas, prinsip, ini kerajaan Allah. Anda suka tidak suka, ini prinsip. Berarti Anda harus suka. Katakan amin. Ya, ngerti nggak ngerti, amin. Suka nggak suka, amin. Karena memang namanya kadang daging itu harus dipaksa. Katakan haleluya. Siapa di antara saudara kalau bangunkan anak ya kan, selamat pagi nak, bangunlah, bangun.
Saya yakin lah saudara, kita semua sepakat daging nggak cocok dengan manja, betul? Saudara buat manja lah daging saudara, maka engkau akan menjadi kedagingan. Dan one day tanpa kita sadari, jalan kita sudah menuju kepada jalan yang salah. Dan ujungnya maut. Ada kalanya saudara harus memang mencambuk. Makanya Alkitab memakai kata salibkan daging. Wow, katakan wow. Salibkan daging. Bukan setahun sekali. Masa Christmas? Oh, bukan. Setiap hari. Setiap hari ini yang berat ya. Haleluya. 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 Kekristenan adalah kehidupan. Amin saudara. Setiap minggu datang di gereja untuk apa? Belajar. Makanya Anda dan saya student, ya kan? Hanya bezanya saya guru lah, ya kan? Pulang sama-sama praktek, ya kan? Nanti ujiannya siapa yang kasih? Bos, the big boss. Saya tak bisa bagi saudara ujian. Saya pun juga kena saudara, 50-50, sama-sama kita. Ujian yang bagi siapa? Katakan jiranmu, big boss. Hasilnya, nilainya siapa yang bisa kasih nilai? Pandai. Ya, mari kita belajar. Mari kita belajar. Jelas kita tidak mampu tanpa Roh Kudus. Makanya kita perlu Roh Kudus setiap hari. Prinsip kerajaan itu mengingatkan buat kita, jangan kejar berkat. Mulai hari ini jemaat CST, Anda yang datang di CST, Anda yang connect dengan CST, Anda yang bersentuhan dengan CST. Dalam bulan ini, mari kita punya mental ini. Yang sudah jaga, yang belum, ambil ini menjadi mental dalam dirimu. Masukkan dalam jiwamu. Jangan kejar berkat, tapi kejar sumbernya. Sebab ketika kita sumbernya, atau maksudnya ketika kita mengejar sumber, saudara saya mau berkata, gak usah saudara ngotot. Saudara tahu ngotot ya? Ya, senang saja kejar sumber, maka berkat mengikuti saudara. Katakan haleluya. Itu sangat penting. Carilah perkataan yang tadi dipakai dalam kitab Matius itu, dengan kata lain menempatkannya sebagai prioritas. Allah, Tuhan kita. Next ya. Itu harus menjadi prioritas utama hidup kita. Kata mencari menunjuk kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh dan secara apa? Terus menerus. Siapa di sini kalau suka mencari barang ya? Ya, saya nggak tahu, tapi saya pernah kenal seorang. Mana ya Coca-Cola itu? Oh, di dalam fridge. Mana? Sudah di dalam, nggak nampak pula ya kan? Kadang-kadang dalam hal kata mencari itu punya level, betul nggak? Ada orang yang kalau seandainya dia mencari, dia itu mencari dengan ya macam saya mau carilah amo yang cantik mana ya, gitu. Tapi saudara hanya pakai mata begini saja. Tapi ada juga jenis orang level kedua, mencarinya dia saya mau cari mana ya. Bukan hanya amo yang cantik, tapi jodohku. Wah, maka saudara, matamu saudara akan mulai berlapis-lapis. Are you agree? Say amen all the men. Yes. Ya, semua lelaki termasuk perempuan juga ya. Saya mau cari dulu lah lelaki sebagai jodohku, suamiku. Pasti mata saudara berlapis-lapis. Gak hanya saudara cari, wah saya mau cari di hari Minggu nanti calon istriku adalah orang yang pakai baju warna merah. Waduh, ngeri saudara, ngeri. Kenapa? Ngamar minggu ini banyak orang pakai baju warna merah. Tiba-tiba orang warna merah masuk yang pertama, maaf kata bukan amoy. Nah, saudara mau pilih kah? Jadi jangan sembarangan saudara, hati-hati ya dalam membuat keputusan ya. Tidak mudah. Makanya hati-hati kata cari. Apakah kadang-kadang kita benar-benar mencari atau kita hanya tidak sungguh-sungguh mencari? Ya, itu juga pertanyaan yang kita harus evaluasi. Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, carilah perkara yang di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang bukan yang Mari kita mulai tahun ini, bulan ini mulai fokus saudara.
Sesibuk apapun dalam hidup kita, seberapa banyak beban hidup kita, mari mulai cari perkara yang di atas. Katakan amin. Kita mulai pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi saja. Sebab kita tidak tahu bila waktu Tuhan berhenti. Sebab kita tidak tahu, ya, setiap kita, sekali lagi, penguji dan penilai is our big boss. Semua di tangan Dia, termasuk saya. Oleh karena itu hari-hari ini mari cari dahulu dua perkara, yaitu apa? Kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenaran. Semua ucapkan 2-3. Kerajaan Allah. Selagi kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenaran. Ketika dua perkara ini engkau ingat masuk dalam jiwamu, maka itu akan memberi impact. Cara engkau melihat, cara engkau memutuskan, cara engkau berkata-kata, cara segala sesuatu dalam hidupmu. Itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu kenapa Paulus berkata, jangan serupa dengan dunia. Tetapi bukan hanya itu saja, karena kita tidak serupa dengan dunia. Itu perkara yang tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena kita masih hidup. Kita tercampur dengan semua yang ada di dunia. Supaya kita tidak serupa dengan dunia, Paulus berkata apa? Jadi buatlah apa? Pembaharuan budi. Pembaharuan budi itu pikiran. Makanya saya sangat mendorong, mari umat Tuhan, jangan hanya punya mental juga menjadi pengikut Kristus, tapi kita juga harus rindu menjadi murid. Katakan murid. Apa salah satu ciri murid? Suka belajar, yes. Adakah saudara diandakan murid sekolah ternyata murid sekolah pergi ke mall. Dia murid, betulkah murid yang haleluya? Ya, sama saudara. Katakan kanan kiri, kamu betul-betul murid, ya. Kamu betul-betul murid. Kamu betul-betul murid. Haleluya. Amin saudara. Mari sebuah dorongan hari-hari ini. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata. Mari kita benar-benar, macam tadi lagu ya, mari kita semua umat pilihan Allah. Semua yakin Anda dipilih? Tapi Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit. Pada saatnya orang akan ada yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Mari kita berhati-hati. Kerajaan Allah, kebenaran. Kerajaan Allah, kebenaran. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, baca 2-3, kuat-kuat. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayo lagi baca 2-3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Wow, ternyata kerajaan Allah, ketika ada kebenaran, kerajaan Allah sudah ada. Ketika ada damai sejahtera, kerajaan Allah sudah ada. Ketika ada sukacita oleh Roh Kudus, kerajaan Allah sudah ada. Wow, katakan amin. Kemudian apalagi 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi katakan kuasa. Katakan kanan kiri, engkau harus hidup dengan penuh kuasa. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Kuasa dinamis, dynamic. Sesuatu yang keluar dari dalam keluar. Sesuatu yang bukan direkayasa oleh manusia, tetapi dari dalam. Ketika engkau dan saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus turun dalam hidupmu, engkau harus bergaul dengan Roh Kudus. Maka engkau akan punya dynamic kuasa. Katakan kuasa. Kuasa apa saudara? Kuasa apa saudara?
Haleluya. Ya, dengan cepat ya, tak ada di sini tapi saya tergerak. Mari kita buka kitab Markus. Semua umat percaya harus hidupi ini. Mari buka bersama Markus 16 ayat 17 hingga 18. Yang sudah dapat mari kita baca bersama-sama. Markus 16 ayat 17 hingga 18. 2-3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan. Anda percaya? Salam kanan kiri, muka belakang, samping kanan kiri. Kau sudah ada kuasa? Sudah ada kuasa? Ya, cakap. Yes. Kau sudah ada? Yes. Katakan yes. Ayo berdiri dulu, berdiri. Macam kurang yakin saudara. Coba tengok kanan kiri, tengok matanya. Kau ada kuasa? Yes. Kau ada kuasa? Yes. Jum, tanya. Kau ada kuasa? Kalau engkau ada kuasa, maka engkau akan dimampukan. Alkitab berkatakan, mengusir setan demi namaku. Coba katakan, tanya kanan kiri, sudah mengusir setan? Ada kuasa dalam dirimu. Saudara, jangan dibully iblis ya. Tuhan sudah kasih jaminan ini dalam hidup kita. Coba cek. Ya, Alkitab berkata bahwa mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Yes, amin. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Siapa yang sudah pernah berdoa untuk orang sakit? Siapa yang sudah pernah menumpang tangan untuk orang sakit? Siapa yang sudah pernah? Urusan sembuh nggak sembuh kan Alkitab berkata ini jaminan Tuhan beri. Kerjakan, doakan, orang sakit disembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Hati-hati ya, jangan cakap lain kali ya panggil dokter ajaib. Ya, oke, sekarang saya rindu dalam berapa saat saja. Ayo berdoa untuk orang yang di depanmu. Ayo berhadapan-hadapan, berdoa. Dan deklarasikan berkat atas dia. Ayo mulai berdoa. Kurataya shikarapa karataya. Ya, berdoa. Yes. Percayalah bahwa doamu tidak ada yang kebetulan. Berdoa untuk dia. Apa yang Roh Kudus dorong dalam hatimu, berdoa. Dalam nama Yesus, kekuatan Roh Kudus, kuasa. Cabut ketakutan. Kalau ada ketakutan, cabut. Kalau ada khawatir, cabut. Kalau ada kepahitan, cabut. Kalau ada kesakitan, cabut dalam nama Yesus. Yes, ada kuasa dalam mulutmu. Korapakaralaya shikarapakaratayashe. Korapakaratayashe. Haleluya. Oh, yes. Urapan Tuhan baru. Haleluya. Yes. Dalam nama Yesus kami perkatakan jadi. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya berdoa biarlah hari ini akan menjadi sebuah hari di mana engkau harus sadar. Ada kuasa, katakan ada kuasa. Saudara, inilah betapa pentingnya jangan sampai kita salah menempatkan sebuah formasi. Ketika Anda dan saya dipercaya menjadi pengelola, kita harus kejar sumber berkat itu. Katakan amin. Tuhan mau kita kejar apa? Kejar cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan itu berbicara apa? Bukan hanya makan dan minum. Haleluya. Tapi di sini dikatakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus dan kuasa. Katakan amin. Siapa di sini yang suka takut? Sikit-sikit takut. Ya. Dalam nama Yesus ada kuasa dalam hidupku. Karena kalau orang itu ada kuasa, salah satu ciri dia nggak jadi penakut. Katakan amin. Tapi juga jangan bonek ya. Saudara tahu bonek tak? Nekat. Nggak ada perhitungan. Itu namanya nggak bijak. Tapi sisi lain jangan dari penakut. Saudara tahu ketika Daud sudah diurapi Tuhan,
dia diliputi kuasa. Tanpa disadari, manusia nggak usah promosikan Daud, tapi Tuhan membuat promosi. Dibuatlah drama hidup Daud, muncul si Goliat. Saudara dengar, ketika engkau hidupmu ada kuasa, saya berdoa engkau tangkap dalam rohmu. Saya tahu tak semua boleh mengerti, tapi ketika engkau ada kuasa, nggak usah engkau promosikan hidupmu. Tuhan akan merekayasa sesuatu. Makanya ketika engkau hadapi Goliat, jangan suka komplain. Siapa tahu itu adalah rekayasa drama yang Tuhan izinkan, tanda kutip, sebetulnya Tuhan mau promosikan engkau. Boleh hadapi Goliat? Dan Goliat, Daud sangat simpel. Daud berkata, aku tidak datang dengan ini dan itu, pedang dan segala sesuatu. Aku datang dalam nama Allah Israel yang membawa kemenangan. Katakan amin. Saudara yakin dalam dirimu ada kuasa? Amen. Makanya melekat dengan Tuhan. Tadi terjemahan The Message, benamkan. Wow. Benamkan hidupmu dalam realitas Tuhan. Mudah-mudi engkau diberi kekuatan, engkau diberi tenaga. Makanya Alkitab berkata, engkau seperti anak panah di tangan pahlawan. Bukan anak panah di tangan Eliora, cebung gitu ya, jatuh. Tapi engkau digambarkan Alkitab seperti anak panah di tangan sang pahlawan. Sekali saja dia tarik itu, pasti langsung kena fokus. Tapi saudara tahu mudah-mudi kenapa hari-hari ini? Ya, tapi saya bersyukur hari ini sudah bangkit mudah-mudi. Amin, katakan amin. Tapi masih ada mudah-mudi yang masih suka memberi hidup bagi iblis. Tanpa disadari jadi senjatanya iblis. Kenapa? Karena belum menangkap bahagian ini. Biar hari ini Anda dan saya mulai ubah fokus hidup kita. Jangan gagal fokus, amin. Cari kerajaan Allah, tempatkan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Jadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita. Ya, kita harus mendapat apa yang Tuhan kehendaki dulu. Saudara percaya semua ditambahkan. Semua ditambahkan. Makanya saudara, hal yang sangat penting Tuhan menghendaki kita yaitu apa? Kita harus improve, bertumbuh dalam damai sejahtera, dalam sukacita Roh Kudus, dalam kuasa. Harus. Berapa lama engkau menjadi orang Kristen tapi engkau tidak pernah berdoa untuk orang kerasukan setan? Tidak pernah berdoa untuk orang sakit. Itu namanya, maaf kata, Anda egois. Betul tak saudara? Tengok saja kanan kiri. Jangan cakap apa-apa. Kalau saudara tahu bahwa jalan solusi dalam hidupmu Yesus, why not? Perkenalkan bagi orang lain. Berdoa untuk orang itu. Engkau di tempat kerja, engkau tengok kawanmu sudah, wah ini wajah sudah macam box ya, square. Ini perlu doa dan urapan ini. Ya, supaya dia jadi circle. Makin banyak senyum. Saudara berdoa, saudara kasih kata kekuatan, saudara kasih kata berkat. Itu juga salah satu bentuk penginjilan, betul nggak saudara? Saudara jadikan gaya hidupmu, wow itu lebih powerful. Gaya hidupmu itu akan membuat orang itu tanpa dia sadari, kamu kok luar biasa ya, kamu kok berbeza ya, kamu kok ada sesuatu yang berbeza ya. Saudara pasti dia akan tanya, apa sih kuncinya? Ya, ada amin? Amin. Mau saudara? Kerajaan Allah berbicara apa? Matius 12 ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Wow. Saudara katakan ya, ini harus jadi hidup kita. Kerajaan Allah ya itu berbicara di sorga saja. No, bukan. Di sorga dan di sini dikatakan karena Yesus Allah sudah menjelma menjadi manusia dan dia membawa hadirat kerajaan Allah. Makanya di sini dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Katakan amin. Katakan amin.
siapa di antara engkau sedang mengalami peperangan, engkau sedang mendatangkan kerajaan Allah di mana engkau sedang berperang. Engkau berperang di tempat kerja, berperang di tengah keluargamu. Engkau sedang mendatangkan hadirat kerajaan Allah di dalam hidupmu. Di sekolah, dimanapun. Jadi jangan terlalu pikir yang susah-susah. No. Kita sudah percaya Yesus, ada roh Tuhan dalam diri kita. Itu sebuah privilege saudara, itu kehormatan. Tapi seringkali kecenderungan yang saya temukan, orang Kristen dia nggak tahu, dia dapat kehormatan, dia nggak tahu, nggak diaktifkan pula. Ya kan, sikit-sikit pastor, katakan kanan kiri, itu bukan kamu. Haleluya, haleluya. Katakan, aku punya kuasa. Aku punya kuasa. Bagian kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bagian sorga, semua ditambahkan untuk kita. Katakan amin. Filipi 4 ayat 19, mari baca 2-3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara dengar ya, ayat ini jelas berkata Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Ketika pikiran kita diubahkan, kita semakin mengenal kebenaran, kita akan makin memahami bagaimana penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Allah kita memenuhi segala keperluan. Maka apa yang kita harus pahami, karena kata keperluan itu dari akar kata kreia. Kreia itu bermakna apa? Yaitu sesuatu yang berguna, kebutuhan, keperluan. Tuhan akan memenuhi dulu yang menjadi penting dalam hidup kita. Boleh paham saudara? Kerajaan sorga akan mengutamakan kebutuhan baru keinginan. Masa saudara nggak boleh makan, tiba-tiba saudara doanya aku mau kereta, belum boleh makan nih. Tuhan urusi dulu keperluan, katakan amin. Tuhan urusi dulu kebutuhan. Kebutuhan yang sangat penting, dengar ini, kebutuhan yang sangat penting kita umat Tuhan, yaitu apa? Keselamatan jiwa kita, pertobatan kita, itu penting loh saudara. Itulah berbicara kerajaan Allah, bukan hal makan dan minum saja, itu nanti. Tapi engkau harus awali dengan ini, keselamatan jiwa. Pertobatan. Kita jadi orang Kristen, apakah kita suka bertobat? Atau kita seringkali bahkan nggak tahu kenapa sih perlu bertobat? Sehingga kita melakukan dosa yang sama again and again. Pertobatan penting, perubahan hidup semakin serupa dengan Kristus. Baru masuk kepada keperluan-keperluan asas. Dalam Markus 9 ini ya, dikatakan ayat 47. Ini ditulis di perjanjian baru. Tapi saya harap saudara tangkap sesuatu. Di situ dikatakan, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Maksudnya apa itu pastor? Itu sebenarnya perumpamaan. Hari itu Yesus berkata, dan itu perkara yang penting. Yesus berkata apa? Jangan pikirkan dulu keperluan-keperluan, keinginan-keinginan yang lain. Urusi dulu keselamatan jiwa kita. Makanya di sini sampai berani memakai sebuah kata, kalau seandainya matamu menyesatkan, cungkil. Mata yang mana yang menyesatkan? Sebelah kanan, cungkil aja. Tujuannya apa saudara? Ini tujuannya supaya engkau masuk kerajaan Allah. Daripada engkau punya mata tapi itu menyesatkan. Bahasanya dengar, bahasanya adalah hati-hati. Jangan sampai kita salah memahami sebuah berkat yang Tuhan berikan, izinkan, titip dalam hidup kita. Sebagai pengelola yang baik, kita harus punya mental kejar sumber. Kejar sumber, ingat ini, kejar sumber itu dasarnya. Dan sumber kita adalah Yesus. Adakah Yesus Bapa kita nggak tahu apa keperluan kita? Dia pasti tahu, amin. Tapi seringkali kita sendiri kurang mengerti apa yang kita doakan. Contoh, next, saya menemukan di dalam Markus 2 ya. Dalam kisah, kalau saudara pasti familiar, orang lumpuh yang didukung 4 orang kawannya ya. Hari itu
Empat kawannya itu khawatir, kenapa? Karena kawannya, mungkin kawannya lah ya, karena tidak ada sebuah catatan atau tidak ada penjelasan, dalam arti bahwa dia peduli. Dia bawa kawannya, diusahakan karena orang yang cukup banyak, akhirnya mereka naik ke atap dan mereka membawa orang lumpuh ini supaya Yesus menyembuhkan. Tetapi saudara, apa respon Yesus yang pertama? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh. Dia nggak langsung sembuh. Tuhan bisa buat? Bisa. Tapi Yesus tahu kebutuhan dia nomor satu, yaitu apa? Dia ini orang berdosa, harus diampuni dulu. Maksudnya adalah apa, saudara? Tuhan bukan susah membuat mujizat dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Tetapi Tuhan selalu mau, mari kita bereskan punca, akar, penghambat dalam hidup kita. Dan itu yang seringkali nggak mudah. Kita perlu berurusan dengan punca. Bagaimana Tuhan memberkati? Very easy. Karena Dia pemilik segalanya. Tapi Tuhan mau kita bereskan hal yang paling penting di dalam hidup kita. Hari itu saya yakin bahwa orang ini berdosa, belum terima Yesus. Makanya Yesus berkata apa? Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Lepas dosa diampuni, Anda baca di rumah ya seterusnya, maka Dia sembuhkan orang lumpuh. Next, saya membuat catatan seperti ini. Next, mari kita baca sama-sama 2-3. Ada banyak orang tidak suka proses, tapi mau mujizat saja. Saudara, hari-hari ini jangan kejar mujizat. Katakan amin. Percayalah, minta mujizat boleh nggak? Boleh, no problem. Bukan ada yang susah. Tetapi fokusnya, ya, dengar ya, saya harap saudara tidak salah. Fokusnya adalah mari kejar sumber. Katakan amin. Mari kejar sumbernya. Izinkan diri kita masuk proses. Izinkan. Karena apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka berkat dari 6, khususnya Matius 6 ayat 33, semua ditambahkan dalam hidup kita. Bahkan saudara, ada satu kisah, seorang penulis yang bernama Timothy, ya, Keller, dia pernah mencatat dalam sebuah kisah dalam bukunya mengenai pernikahan di Kana. Dia menjelaskan dalam bukunya, makna ketika Kristus melakukan mujizat pernikahan di Kana, mengubah air menjadi anggur. Sebetulnya pada dasarnya Yesus datang bukanlah untuk merusak pesta ataupun kesenangan yang ada di dalam pesta. Tetapi Yesus datang menjadi pusat, menjadi sumber dari pesta dan menjadikan pesta tersebut semakin meriah. Maksudnya apa? Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup Anda dan saya, saudara, Anda mengerti tidak mengerti, peganglah firman yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Katakan, dalam segala hal. Dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Siapa di sini hari ini diizinkan Tuhan masih dalam proses? Mari belajar bersyukur. Itu proses mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Mendatangkan kebaikan. Tarik, lari kepada sumbernya. Seperti pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana, dari yang air bisa menjadi anggur, saudara. Sebab apa? Puncanya karena ada Yesus. Saudara, mau hidupmu mengalami sebuah mujizat? Kejar sumber. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Katakan amin. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara mau belajar di tahun kering? Di tahun kering khawatir atau tidak?
Katakan kanan kiri. Ini poket kering loh pastor, macam mana ya? Macam susah juga kalau tidak khawatir. Ya, aduh pastor, ya. Tak payah dibuka saudara ya, Anda tahu sendiri poket saudara ini ya, tebalkah keringlah inilah. Tapi firman Tuhan berkata, ayat yang ke-7 diawali diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mau mengandalkan Tuhan? Atau mengandalkan manusia? Kalau mau mengandalkan manusia, Anda boleh baca ayat yang agak atas, karena agak tajam ayat yang di atas. Ayat itu berkata, terkutuklah manusia mengandalkan manusia orang lain. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Di saat kesesakan, di saat apapun, dekat dengan sumber, maka Tuhan akan buka sebuah petunjuk dalam hidup kita. Tuhan membuka, Tuhan membuka, Tuhan membuka. Bagaimana hari itu saudara, saya teringat ya, kalau yang namanya Allah saja menyediakan berkat bagi Hagar. Masih ingat kejadian itu? Satu kali Hagar, dia harus mendengar perkataan Sarah, tuannya. Keluar, pergi. Karena Hagar tidak sopan. Dia sudah dapat anak, tapi dia tidak tahu menghargai istri, atau maksudnya istri tuannya, Sarah. Sehingga Tuhan mengizinkan waktu keluar. Dan waktu dia pergi ke padang gurun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Kelaparan, betul? Nggak ada air. Dia berkata apa? Jauh-jauh Hagar berkata, sekejap lagi aku dan bayiku mati. Aku tidak mampu melihat bayiku mati. Aku jauhkanlah bayiku jauh-jauh. Dan Hagar pergi, maksudnya dia agak jauh, karena dia tidak tahan. Pasti kedua mereka sekejap lagi mati. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Allah turun. Betul? Siapa yang belum baca kitab ini? Kisah Hagar, Kejadian. Saya harap Anda baca ya. Kan ada kuis ya. Haleluya. Nanti disiapkan tim. Akhirnya apa yang terjadi? Hari itu malaikat apa? Waktu Hagar nangis, Tuhan, aku gak mampu tengok bayiku mati, Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Malaikat membuka mata Hagar. Tiba-tiba dia lihat air. Dan hari itu malaikat berkata, ada air lah. Dan Hagar bisa hidup memberikan air itu kepada anaknya. Anaknya hidup. Sehingga benar-benar menjadi bangsa juga yang besar hari ini. Makanya jangan jangan bergaduh ya. Saling menyayangi. Haleluya. Tuhan membuka mata Hagar. Tuhan bisa membuka mata kita? Membuka mata kita. Karena mata kita itu banyak lapisan saudara. Dekat dengan sumber ya. Ada amin? Boleh tangkap ini? Yang kedua, mental seorang pengelola. Anda dan saya harus punya posisi apa? Selalu bersiap. Katakan selalu bersiap. Bila-bila Tuhan memberkati saudara, dengar, memberkati itu bukan hanya saya bicara dalam bentuk uang saja, tetapi kepercayaan, promosi. Dengar, itu juga memberkati. Talenta, karunia, Anda dan saya, kalau kita tahu bahagian kita, pengelola, maka kita harus punya mental yang kedua. Harus dalam posisi bersiap. Kecenderungannya seringkali orang Kristen kalau mau diberkati, posisinya nggak siap. Ini yang bahaya. Macam minggu lalu ya, saya share. Orang kalau dapat lotre ini bahaya saudara. Orang cakap itu uang panas, betul? Makanya orang kalau dapat lotre kadang-kadang bukan lasting sampai lama. Seringkali pasti ada saja. Kenapa? Setan mengikutinya, enggak betul. Tapi kita harus punya posisi bersiap ketika Tuhan mau memberkati Anda dan saya. Katakan amin. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Anda baca selebihnya di rumah, saya bawa saudara baca ayat 1 dan 2. Alkitab berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara, hari itu Yosua seorang abdi. Katakan abdi.
abdi asisten, ya bukan apa-apalah. Musa yang sangat terkenal, tapi Yosua sangat setia. Makanya Anda harus punya mental setia sebelum Anda mau diberkati Tuhan. Katakan amin. Abdi yang sangat setia. Kalau waktu Musa naik ke gunung mendapat hadirat Tuhan, si Yosua di kaki gunung. Kemana Musa berada, Yosua ada di situ. Sampai satu kali terjadi, yaitu Musa itu mati dan Tuhan memanggil Yosua menggantikan dia. Maka apa yang perkataan Tuhan berkata? Bersiaplah sekarang. Sebelum Anda dan saya mendapat sesuatu yang besar, pastikanlah diri kita itu menjadi orang yang siap. Dan yang kedua yaitu apa? Seberangi sungai Yordan. Dua perkara yang penting ketika kita menjadi orang pengelola yang bersiap. Yang pertama, posisi bersiap itu apa, Pastor? Yaitu apa? Saya tulis di sini. Sikap hati. Siapkan hatimu. Engkau dan saya kalau mendapat mujizat itu senang. Tetapi ingat, saya sering kali jujur jumpa, urusan hati itu tidak gampang. Tidak semudah membalikkan tangan. Maaf kata, kadang-kadang sampai berapa umur saja orang belum settle urusan hati. Siapkan hatimu, bereskan hatimu. Beberapa contoh di Alkitab, Kain panas hati sehingga membunuh adiknya, ya. Kenapa? Karena apa? Iri. Hati-hati, Saul menjadi panas hati kepada Daud, sama sampai dia berusaha membunuh. Kenapa? Iri. Haman panas, sebab apa? Hari itu Mordekai tidak sujud menyembah kepada dia. Saudara Yusuf sama juga. Yusuf dapat mimpi yang ciptakan pun Tuhan. Tapi abang-abangnya Yusuf sudah marah, sudah iri. Saudara, saya mau berkata, hati-hati urusan hati ini. Ada amin? Ada amin? Sejujurnya saya sering kali melihat orang sudah hampir mau diberkati Tuhan karena sikap hatinya, Tuhan tuh bisa mengubah berkat tuh. Nih hati-hati ini urusannya panjang saudara kalau kita mau bincang secara detail, dipelajari. Tapi satu hal, kalau Anda mau dipakai Tuhan, termasuk bagian itu, Anda mau dipakai Tuhan, dengar ini, sikap hatimu harus benar. Katakan amin. Bukan hanya dipercaya pengelola uang ini, termasuk engkau mau dipakai oleh Tuhan, sikap hati. Sikap hati. Sebab ketika kita tidak ada sikap hati, kecenderungan akan bisa seperti Salomo, diurapi dengan kuasa, wow. Tetapi dia tidak akhiri ending hidupnya dengan baik. Mari kita belajar. Makanya statement Paulus berkata, biarlah Tuhan semakin besar, aku semakin kecil. Jangan suka iri. Katakan kanan kiri, jangan suka iri. Jangan suka jelas. Haleluya. Urusan hati tidak mudah saudara. Ya, sejujurnya apalagi saya mau berkata dalam keluarga nih, dalam keluarga, hati-hati, hati-hati. Ingat lagu, hati-hati gunakan hatimu, hati-hati abang beradik, kakak adik, hati-hati. Ya, ketika dalam keluargamu kau lihat contohnya ada kelebihan sedikit saja, jaga sikap hati. Mau dipakai Tuhan, jaga sikap hati. Karena sering kali yang terjadi adalah engkau akan dipancing oleh iblis kepada orang yang terdekat dengan engkau. Ini yang sering kali saya mau berkata, hati-hati. Kedua, yaitu apa? Sebelum engkau dan saya diberkati atau sedang diberkati, kita punya sikap bersedia. Yaitu apa? Bahagian di mana hari itu berbicara kepada Yosua, seberangi sungai Yordanmu. Setiap kita itu gambaran apa? Ada sungai Yordan di antara kita yang Anda dan saya. Kalau engkau mau dipakai lagi, naik level, engkau dan saya harus seberangi. Jangan komplain. Apa itu sungai Yordan saudara? Halangan atau kelemahan kita yang harus kita bereskan. Contoh kemalasan, ya kan? Anda mau diberkati, tapi malasnya, haleluya. Ya, malas, bagian rohani udah malas, bagian dunia, maksudnya hal-hal yang sederhana pun malas. Ada seorang militer, dia berkata macam ini. Salah satu ciri orang yang begitu rajin, bangun tidur pasti dia bereskan tilamnya.
Katakan haleluya. Orang muda katakan haleluya. Ih, pastor. Kecilnya. Saudara, makanya kenapa setiap perkara kecil, siapa di sini bangun tidur saudara langsung tidak lari, tapi saudara ingat tilammu. Pasti ada pembantu lah, ya, it's okay ya. Tetapi saya mau berkata saudara, itu sebuah pembelajaran sederhana, tapi perlu. Kemalasan, tamak, kedegut. Siapa di sini kedegutnya luar biasa? Haleluya. Ya, ini bahayanya. Trauma, hati-hati. Siapa yang mudah sekali trauma? Ya. Kemudian apa? Menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya. Nah, ini hati-hati. Ada orang kalau dikasih tugas, nggak pernah tugasnya excellent. Selalu Excel saja. Cancel. Ya, nggak jadi excellent. Cancel, semua cancel. Haleluya. Mau belajar? Boleh bernafas? Macam sesak saja hari ini. Haleluya. Salibnya. Saudara nyanyi, salibnya. Saudara, itu pun juga kena ke saya. Mari kita belajar saudara. Kita jadi orang dapat dipercaya. Amin. Di tempat kerja saudara, ketika pemimpinmu kasih bagian tugas, jangan jadikan itu hal yang biasa saja, dibuat biasa semua biasa, maka Anda jadi pekerja biasa. Betul tak? Tapi coba kalian melakukan segala sesuatu. Makanya Alkitab pun memberi sebetulnya standar kita anak Tuhan, diajari loh. Kalau orang minta 2 mil berjalan, anak Tuhan bagi dia 4 mil. Itu apa maksudnya? Anda baca di Alkitab, makanya harus suka baca Alkitab. Penuh hikmat. Alkitab mengajarkan buat kita, kalau engkau dipercayakan sesuatu, jangan cincai. Mari belajar, beri yang terbaik, excellent. Ada amin. Ada amin. Karena apa? Alkitab pun mengingatkan buat kita, belajar apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Mungkin kau kerja orang tidak lihat, ingat, engkau lakukan untuk Tuhan. Ada amin? Ada amin? Maka engkau kerja sungguh-sungguh. Ya, pelayanan sama juga. Anda pelayanan dipercayakan, ya kan? Kami percayakan harus belajar yang terbaik. Amin. Katakan amin. Amin. Saja lah. Mana pastor nampak? Pastor tak nampak. Tuhan nampak tak? Nampak. Tuhan tak ada di belakang kayaknya ya. Mungkinlah Tuhan suka di depan saja. Wah bahaya kan? Haleluya. Mari kita belajar. Amin. Ini ada satu perkataan sangat bagus. Mari kita baca 2-3. Tidak ada hidup yang bersih dari hambatan. Mengatasi hambatan itulah membuat kita disebut berhasil. Haleluya. Makanya saya selalu melihat ya, dalam hidup saya selalu melihat orang-orang kalau diprosesnya luar biasa, berat kali tekanan, saya percaya dia akan pasti keluar seperti emas murni. Saya hanya tinggal tunggu waktunya aja. Katakan, tinggal tunggu mainnya. Tinggal tunggu tanggal mainnya maksudnya. Ya, ada amin? Saudara percayalah, beda dengan orang kalau nggak pernah mengalami proses, apalagi prosesnya suka berlari-lari, suka lari dari proses, nggak tahan mental. Makanya susah mau dipercaya yang besar, ya kan? Dapat dipercaya itu penting sekali. Ayo kita baca dengan cepat. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkah. Alkitabiah kan? Bukan saya yang cakap loh, Tuhan yang cakap. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, inilah bahaya-bahayanya ya. Bahaya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Yes. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ada satu statement, ini ajaib. Semua baca, 2-3. Oleh, boleh buka. Berkat hebat hanya untuk orang yang dipercaya. Katakan amin. Katakan amin. Yes, tengok si cute ini dia. Berkat hebat hanya untuk orang yang dapat dipercaya. Anda mau dipercaya Tuhan? Kasih high five kanan kiri. Engkau pasti akan dipercaya Tuhan. Engkau pasti akan dapat berkat hebat. Ayo perkatakan untuk jiranmu.
engkau pasti ya siap-siap, katakan siap-siap dapat berkat hebat. Amin. Dengan santai engkau akan menikmati berjalan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga terakhir. Ini termasuk dalam bahagian apa tadi? Sungai Yordan. Hambatan, tapi saya mau angkat lebih serius. Bahagian ketiga ini penting, yaitu apa? Kalau Anda dan saya, kita menjadi pengelola dan mau dipercayakan dengan ajaib, kita harus punya mental ini penting. Yaitu apa? Kerja keras. Katakan kerja keras. Kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2-3. Jika orang tidak mau bekerja, salam kanan kiri. Jika salam saja, ya kan? Sekarang berkatakan ayat ini. Jika orang tidak mau bekerja, maaf ya, yang terakhir ya, maaf ya, jangan makan. Ya, yang di belakang ini kasih lama minta maaf Siki, ya kan, lembulah Siki, ya kan. Jika orang tidak mau bekerja nih ya, maaf ya, jangan makan ya, jangan makan. Ini Paulus, keras tegurannya, betul nggak saudara? Haleluya. Amsal 10 ayat 4. Mari baca 2-3. Tangan yang lamban membuat tangan orang rajin. Tanya kanan kiri, kamu kaya atau miskin? Tergantung di tangan saudara. Amin. Amin, 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 amin. Amin. Orang muda, amin. Ada saya dulu berjumpa orang muda. Kamu punya mimpi apa? Oh pastor, saya kerja di Malaysia, at least saya punya kereta. Wow, luar biasa. Bagus mimpinya? 1 minggu ke depan sudah kerja, sedang cari pastor. Ya. 1 bulan lagi sudah kerja, macam mana kerjanya? Nanti saya kalau dapat saya info pastor. Wah, mimpinya apa? Punya apa? Kereta. Ini kereta, betul kan kereta si Eliora tadi? Hati-hati loh saudara, seringkali kita tidak apa? Tidak mengaplikasikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Bekerja keras adalah karakter anak Tuhan. Katakan amin yang sepakat. Karena itu harus dibangun dan dikembangkan. Yang penting apa? Konteksnya ada keseimbangan. Ya, jangan ada kerja. Gitu. Ibadah Pak, ibadah. Pastor kan suruh kerja keras. Ini namanya salah penterjemahan ini. Haleluya, ya bahaya, ya kan? Nanti kaum ibu, jom kita ibadah. Ini contoh, ya. Kita perlu ibadah bersama-sama ibu. Bisi simple, untuk saya simple. Saudara, saya mau berkata hati-hati dengan perkataan sibuk. Ya, sebab ada seorang yang seringkali akan bisa menyesal terlalu sering cakap, saya sibuk untuk Tuhan. Jangan pernah sibuk untuk Tuhan. Amin. Sebab engkau dan saya, kalau kita meninggal, kita balik kampung, siapa yang punya rumah? Kerja keras, ya, harus ada keseimbangan. Kerja keras karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja, bukan pribadi yang suka bermalasan, berpangku tangan. Ia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bahkan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, ya. Di Mazmur itu ada tulisannya. Di situ dikatakan, kalau Tuhan sendiri saja bekerja keras, apakah kita sebagai umatnya hanya bermalas-malasan dan mau menerima hasilnya? Katakan no way. Ayat terakhir kita baca sama-sama biar ini menjadi inspirasi buat semua kita. 2-3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Tuhan mau Anda dan saya menjadi pengelola-pengelola yang baik. Mau diberkati oleh Tuhan? Apa yang dijumpai tanganmu, kerjakan itu. Talentamu, yang pelayanan, amin, yang pelayanan, ya, Anda sudah dipercayakan, sudah keluar schedule, nantilah, masih 1 minggu, nantilah, ini haleluya, oke, yang terakhir, jom kita baca, sambil kita bangkit berdiri, 2-3, congrats and welcome to receive
blessing. Katakan haleluya. Ayo mari kita menyanyi, kita mengagungkan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Semua jemaat bangkit berdiri. Yes. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Mahkota kehidupan. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Buka hatimu. Apapun yang kau hadapi hari ini, jangan pernah engkau menyesal. Mari kita belajar bersyukur. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan izinkan engkau di dalam lembah, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tapi karena Tuhan mau, ada sesuatu karakter ilahi muncul dalam hidupmu. Karena Tuhan mau siap memberkati engkau. Mari pujikan pujian ini dari hatimu. Tak akan pernah ku sesali ya Tuhan, mengiringi Yesus sepanjang hidupku. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali. Amin. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Benar Tuhan, kami tidak mau menyesali Tuhan. Oh haleluya. Berapapun harga yang harus ku bayar, Tuhan tetap setia. Amin. Layani mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Amin. Sampai ku dapat merdeka, layani ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, hari ini kami mau berikan hati kami bagi Engkau Tuhan. Ada hati yang hancur, berkeping-keping, sepertinya susah dipulihkan. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Roh Kudus, hari ini hamba perkatakan, biarlah firman-Mu termeterai kepada roh dan jiwa kami Tuhan. Tidak ada lagi sungai Yordan yang tidak bisa diseberangi. Tidak ada lagi hambatan demi hambatan yang tidak bisa diterobos. Karena kami tidak menerobos dengan kekuatan kami, tetapi kuasa Tuhan. Kami tidak berperang dengan diri kami sendiri, tapi Tuhanlah yang memegang peperangan kami. Engkau berperang kepada kami, Engkau berperang atas kami. Oh, hamba berdoa, lepaskan berkat Tuhan.
atas keluarga demi keluarga. Pemulihan ekonomi Tuhan, pemulihan keluarga ya Tuhan, pemulihan hubungan ya Bapa. Bahkan Tuhan lebih dari yang kami pikirkan. Bahkan Tuhan sesusah apapun, sesulit apapun, tidak ada yang tidak bisa kalau Tuhan berkenan. Mampukan setiap kami Tuhan yang ada di dalam gedung gereja ini. Mampukan setiap kami untuk kami selalu menang dan terus menang dalam pertandingan iman kami. Terima kasih Tuhan, kami mau pegang firman-Mu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami. Ada mujizat yang Tuhan sediakan buat kami. Ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenaran, semua ditambahkan buat kami. Semua ditambahkan, termasuk apa yang bahkan sering kami lupa doakan, Tuhan tambahkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Betapa cinta-Mu ajaib Tuhan. Betapa Engkau baik buat kami Tuhan. Lebih dari yang kami pikirkan Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Dunia tidak mengenal kami, tetapi Engkau jauh mengenal kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami merasakan cinta-Mu hari ini. Kami merasakan dekapan-Mu. Kami merasakan pelukan-Mu Tuhan. Bahwa kami mendekat dengan Engkau semakin intim ya Bapa. Jangan biarkan dunia ini menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tapi biar hati kami senantiasa melekat kepadamu. Tuhan berkati. Hamba sekali lagi berdoa, berkati Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu CST. Berkati mereka Tuhan. Mereka yang setia, diberkatilah mereka Tuhan. Karena mereka akan menjadi pemenang-pemenang. Mereka akan Kau promosikan ya Tuhan. Oh jamah mulai hari ini, biar kami punya hati yang benar di hadapan-Mu. Dan kami percaya kalau itu menjadi bahagian kami, kalau itu sudah menjadi berkat kami, iblis tidak akan bisa menghalanginya. Berdoa di dalam nama Yesus, multiplikasi Tuhan, semua sumber berkat dari umat-Mu, diberkati pekerjaan mereka. Bahkan hamba deklarasikan Tuhan, di dalam ruangan ini ya Bapa, akan ada orang-orang yang akan Kau promosikan ya Tuhan, lebih dari yang mereka pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan bisa dihambat. Dalam nama Yesus akan muncul Yusuf Tuhan di dalam ruangan ini. Orang yang akan berkata, manusia boleh mereka, tapi Tuhan membuatnya menjadi yang terbaik. Jadi dan genaplah rencana-Mu Tuhan atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terus beracara kepada setiap kami. Meteraikan sekali lagi firman-Mu ya Roh Kudus. Dan biarlah mulai bulan ini semua kami akan menikmati kemanisan, kemurahan, kebajikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya semua katakan amin, amin, amin. Shalom, mari bersama melihat news gereja. Ibadah minggu onsite gereja adalah pada setiap jam 1 petang. Dan sembarang pertanyaan boleh berhubung dengan Pastor Chu. Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di YouTube gereja. Anak-anak juga boleh mengikuti Sunday School online di YouTube gereja setiap minggu. Pemberian secara online juga boleh di bank in di nomor akun gereja yang tertera. Ikuti juga media sosial gereja di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok. Sekian news gereja, Tuhan Yesus memberkati.